Mereka menyisiri jalanan gang yang terang. Anak-anak masih bermain di sepanjang jalan. Pedagang keliling pun mangkal sejenak melayani pembeli. Mia, Ishak, dan Wibi membawa plastik masing-masing yang berisi makanan traktiran dari Erlang. Senangnya hatiku, turun panas temanku. Sambil berjalan dengan sandal jepitnya, Wibi bernyanyi-nyanyi riang. Sebenarnya, Mia tidak percaya kalau lelaki itu sudah punya pacar. Sama sekali tak terbayangkan bagaimana caranya memperlakukan pacarnya. Wibi lebih pantas kalau bermain bersama anak SD. Kini aku bermain dengan riang. Kini ada satu lagi anak SD karena Ishak mendahului Mia sambil menyahut nyanyian Wibi. Dia lalu melingkarkan satu tangannya di leher Wibi. Berdua, mereka bersisian sambil menyanyi jingle lagu obat turun panas anak-anak. Keduanya bernyanyi bersama, dengan lirik yang sama, seolah bisa membaca isi kepala masing-masing. Terima kasih Mia, turun panas demamku. Kini aku bermain dengan riang. Anak-anak kecil menatap dua cowok itu sambil tertawa-tertawa. Mia berjingkat menjauh dan mereka sambil satu tangannya menutup samping kepala, takut dikenali sebagai perempuan bernama Mia yang dinyanyikan sebuah lagu oleh sepasang cowok gendeng. Ketika orang-orang beralih menatap Mia, dia hanya tersenyum malu sambil mengatupkan tangan memohon-mohon maaf. Santai, belum lengkap tanpa Sumiati. Di lagu kedua, Mia tak tahan lagi. Dia mendahului dua orang yang berjalan berangkulan itu. Wibi, kok ada personil baru di rumahnya? Tanya salah satu ibu-ibu. Wibi tersenyum ramah. Iya bu, satu lagi dari Mayora. Mia menoleh dan semakin merasa tertekan, terutama setelah mendengar lagu penutupnya. Masih dilakukan secara duet dengan nada riang gembira. Miaku dulu tak begini, tapi kini tak kurus lagi. Mia mendesah mendengar serentetan iklan di sepanjang perjalanan pulang mereka. Tiba di gerbang, dia berhenti dan menghadap ke arah dua cowok yang tak hanya berangkulan, kini juga berjalan siksak sambil menjulurkan kaki kirinya, lalu kaki kanannya seirama. Mia hanya mengeram frustasi. Mereka punya masalah hidup apa sih? Usai menyantap makan malam dan ruangan telah bersih lagi, anak-anak kembali khawatir melihat kondisi David yang terus mengurung diri di kamarnya. Ishak sudah berinisiatif menjauhkan benda-benda tajam maupun sasat berbahaya di rumah ini sebagai antisipasi. Meski rasanya David takkan melakukan hal-hal demikian, tetapi siapa yang tahu ya kan? Lebih baik rumah dalam kondisi steril. David, Wibi mengetuk pintu, dijawab dengan jutek oleh pemilik kamarnya. Apa? Main TOD yuk? Ogah. Ayolah. Karena Ishak turut membantu menggedor-gedor, jadi dengan wajah kusut dan mood buruk, David pun keluar. Apaan sih kalian? Semua orang sudah duduk lesehan mengelilingi meja dengan botol di atasnya. Yang gagal tantangan atau ngejawab dihukum WA ke mantan dengan bahasa alay. Wibi memberi instruksi. Bilangnya, hai, aku Anenbird. Gimana kabarnya sekarang? Penak zamanku toh? Terniat, komentar Erlang. Mia berkedip-kedip antusias. Dia duduk di antara Erlang dan Ishak, juga berhadapan langsung dengan wajah menderita dari David. Sementara Wibi duduk di sebelah Ishak berbatasan dengan David. Ishak memutar botol bekas minuman bersoda. Botol berputar-putar beberapa kali hingga memelan. Ujungnya menunjuk Mia, lalu Ishak, lalu Wibi, lalu David, dan berhenti tepat menghadap pada Erlang. Truth or Dare. Permainan kejujuran atau tantangan ini memacu adrenalin setiap orang. Mia tak sabar untuk bertanya atau menjawab karena ia merasa tak punya aib yang terlalu memalukan untuk dibagi. Truth, jawab Erlang mantap. Berapa banyak mantanmu? Erlang tersenyum-senyum salah tingkah. Dihitung sejak kapan nih? SD. Wah, SD lo udah pacar-pacaran? Ya suka-suka gitu, cinta monyet lah. Dari SMP deh, putus Mia. Erlang tanpa menghitung di kepalanya. 6, 7.
Botol diputar kembali, kali ini Mia yang dapat. Mia memilih Truth juga dan pertanyaan datang dari Erlang. Siapa orang paling Mia sayangi di rumah ini? Mia menelan ludah, dia menunjuk jari ke langit, lalu melajukan jarinya melewati anak-anak dan berhenti tepat di depan wajahnya sendiri. Mia, love you so much Mia. Dia pun tertawa senang, menembak dirinya sendiri. Curang. Mana ada curang, kan pertanyaannya siapa orang paling Mia sayangi di rumah ini, bukan siapa di antara 4 cowok penghuni rumah ini yang paling Mia sayangi. Iya enggak? Mia tersenyum sok manis sambil menaik turunkan alisnya. Oke, pertanyaan yang salah. Semua berdecak kecewa mendengar pengakuan Erlang. Botol kembali diputar, Wibi sempat memilih Dare. Mia memberinya tantangan untuk mengupload sebuah foto di Wastory, yakni foto ketika ia pakai peci dan sarung. Biar Wibi dikira sedang ria, kata Mia. Benar saja, Wibi mengaku digeruduk komentar-komentar dari para cewek di kontaknya. Duh, AA Imamim Dede atau A adalah salah satunya. Sayangnya, perkiraan Mia meleset karena nyaris semua berupa komentar positif. Memang kalau good looking agak beda perlakuannya. Mia jadi gemas sendiri. Ketika Botol mengarah pada Ishak, dia memilih Truth. Lalu mendapat pertanyaan, menurutmu kamu orang yang seperti apa? Dijawab dengan, gue orangnya gampang galau. Pret, elah. Memang kok, kalian kalau sedih ya sedih aja. Gue kalau sedih sampai terisak-isak. Karena jawaban dinilai nggak true, Ishak dihukum ngecat mantannya dengan bahasa alay tadi. Orang-orang mendapat tantangan dan kejujuran dengan soal-soal random yang tidak terlalu menarik dilontarkan hingga tiba giliran David. Karena sedang malas menjawab apa-apa, dia pun memilih tantangan. Mia memberi tantangan David untuk memesan makanan di aplikasi, lalu memberikannya pada si abang ojol sendiri. Good Mia, mumpun dia lagi patah hati, saat yang baik buat sedekah, Wibi menanggapi. Beda way, hati gue gak patah lagi, ujar David. Remuk, babak belur. Iya. Silih berganti pertanyaan mewarnai permainan ini, seperti Wibi bertanya pada Ishak, apakah Mia cantik? Yang dijawab dengan ya, lumayan lah. Kalau nggak ada yang nikahin, abang maulah. Kontan dia mendapat timpukan bantal sofa. Mia juga sempat mendapat pertanyaan, milih cantik tapi miskin atau jelek tapi kaya raya. Jadi sebenarnya pilihan itu dua-duanya sama-sama baik. Jelek tapi kaya raya masih bisa glow up karena punya banyak uang. Cantik tapi miskin juga punya peluang lebih mudah dapat cowok kaya raya ketimbang cewek yang biasa-biasa saja. Sebenarnya yang berat itu kalau nggak miskin, nggak kaya dan wajah biasa-biasa saja. Curhat Mia, Wibi tertawa. Iya juga sih, ibaratnya dapat bantuan nggak pantas, nggak dibantu ya kekurangan. Karena tidak dapat memutuskan untuk hal seenteng itu, akhirnya Mia mendapat coretan spidol di mukanya. Toh mau ngecat mantan juga dia nggak punya. Hade. Mia juga sempat bertanya pada David, yang pada akhirnya capek menerima tantangan. Hal paling kejam apa yang pernah kamu lakukan sama cewek? Nolak cewek yang nembak gue, terus gue bilang ke dia kalau gue suka sama adiknya. Oh, sakit. Ada juga pertanyaan untuk Erlan dari Ishak, tipe cewek idaman. Yang manis, lembut, dan kalem. Entah kenapa Mia merasa agak perih di hatinya. Jelas-jelas dia bukan perempuan seperti itu. Lagian ngapain Mia peduli pada tipe perempuan Erlang sih? Entah apa atau apa, moncong botol lagi-lagi mengenai Erlang. Dilanjutkan oleh pertanyaan, adakah cewek yang lagi ditaksir? Siapa? Jawabannya mengejutkan Mia. Erlang bilang, aku naksir guru SMA-nya adekku. Sebenarnya semua yang di sini udah tahu sih, ngapain pada nanya? Kan Mia nggak tahu. Tahu nggak Mia, kenapa Erlang cuma berani naksir-naksir doang? Mia menggeleng tak paham. Guru SMA adeknya Wibi umurnya udah 30 tahun, janda anak satu. Ya, memangnya kenapa gitu kalau sama-sama suka? Mia menanggapi sebisanya. Menurut Mia itu wajar.
Maksud saya, kunyuk-kunyuk ini nyebut saya MILF. MILF, Mia memicingkan mata bingung. Ya, sejenis berondong yang sukanya sama perempuan yang lebih tua gitu. Duh, Mia ini suka hubungan yang penuh tantangan, jadi pasti bakal sepakat sama Erlang, terang Ishak. Tadi di lapak nasi goreng dia curhat sendiri. Lanjutnya ketika orang-orang menatap penuh tanya. Mia cuma tertawa malu. Apaan sih mas? Hingga kelamaan suasana mendadak berubah ketika Ishak ditanya Mia, siapa perempuan yang kamu tidak ingin dia hilang? Mia pikir Ishak akan menjawab dengan candaan seperti biasa. Rupanya laki-laki itu memilih jawaban paling klise di dunia. Ishak menjawab, nyokap. Tatapannya menerawang. Sayangnya dia sudah pergi untuk selamanya. Mia menggigit bibirnya, hatinya merasa pahit. Dia ingat mamanya sendiri yang masih ada, tapi mati-matian Mia jauhi hanya karena mereka ingin yang terbaik untuk Mia. Pantaskah itu? Adilkah untuk ibunya? Dan Mia jadi ingat ucapan Erlang beberapa hari lalu. Mungkin benar di balik kegocolan Ishak ada hal-hal yang ia tutupi sendiri karena terlalu menyedihkan untuk dikenang. Bersambung.